Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Rido bersama channel Rimat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bukan, tapi ini dia teman-teman. Kita akan ngebahas atau mereview ya. Sebenarnya saya lebih ingin ini sih apa? Membahas kelebihan dan kekurangan dari drone SGRC ya teman-teman ya. Oke. Kelebihan yang pertama, pada saat kita pembelian SGRC teman-teman ya, dia langsung mendapatkan boxnya ya atau tasnya yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini lebih simple dan portable ya. Oke, ada apa sih di dalam boxnya? Kita langsung buka teman-teman ya. Oke, ini jadi bahan boxnya lumayan kokoh ya teman-teman. Bahan boxnya bagus dan di sini juga ada logo SGRC-nya teman-teman. Ya, ada tulisan SGRC, bahannya kokoh dan menurut saya sih ini elegan ya. Nah, dalam paket pembelian nih ada busa ya teman-teman ya. Ini kalau gerah buat ngipas-ngipas. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan mendapatkan satu buah remote control ya. Lalu ini dia. Ini drone SGRC-nya teman-teman ya. Oke, ini coba kita buka ya, kita unfolding. Nah, tadi kelebihan pertama aja, dia memiliki bawaan boxnya teman-teman dalam paketnya. Nah, ini drone-nya bisa di unfolding ya. Nah, setelah itu dalam paket pembelian ini kita mendapatkan satu buah baterai ya. Ini baterainya berkapasitas ini 2500 mAh ya teman-teman ya. Ini sih diklaim bisa terbang kurang lebih 25 sampai 28 menit teman-teman ya. Oke, baterai langsung kita colokin aja ya. Sip, mantap. Oke, jadi di dalam boxnya ada apa lagi? Nah, jadi di dalam boxnya dia rapih ya teman-teman. Ada tempat baterai, ini untuk remote-nya dan ini untuk si drone-nya. Nah, di sini juga ada tempat buat kalian nyimpan sesuatu lagi nih teman-teman. Oh, di sini dapat kabel yaitu USB Type C ya. Ini buat ngecas baterai dan baterai drone-nya dan remote-nya teman-teman. Setelah itu dapat silika ya. Ini buat biar lebih awet. Setelah dia nyerap air. Oh, ini dapat ini baling-baling spare ya. Jadi kalau teman-teman baling-balingnya rusak, propeller crash gitu, habis crash drone-nya patah baling-balingnya, ini dapat baling-baling cadangan satu set ya. Satu set. Setelah itu dapat, nah ini dia, ini dapat baut sama ininya ya, baut cadangan sama kunci L ya, kunci L dimana dia buat buka bautnya. Oke, itu dia di dalamnya. Kita masukin lagi teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan unboxing sih, karena drone-nya udah saya pakai selama 1 tahun teman-teman. Oke, kita masukin lagi ya. Oh, remote-nya nggak usah lah, kita bantu juga. Oke, kita taruh sini di samping melon. Nah, ini dia ya. Kelebihan pertama yaitu tadi dia mendapatkan box bawaannya langsung teman-teman. Jadi teman-teman membawa kemana-mana lebih portable ya, lebih simple. Nah, kali ini kan yang mau saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan SGRC ya, F11 4K ini yang versi 2 ya. Kelebihan pertama mendapatkan tas. Nah, kelebihan kedua, drone SGRC F11 4K ini teman-teman ya, dia sudah memiliki gimbal ya. Jadi gimbal itu adalah ini, fungsi gimbal ini saya buka ya. Nah, fungsi dari gimbal itu adalah pada saat melakukan perekaman video. Nah, fungsi gimbal ini menstabilkan teman-teman. Jadi pada saat drone ini terbang, ini dia. Nah, kameranya ini kelihatan ya. Nah, jadi dia stabil teman-teman. Kanan kiri, atas bawah. Jadi gimbalnya ini dia baru 2 aksis ya teman-teman untuk SGRC. Yang F11 4K Pro, tapi menurut saya sih untuk 2 aksesnya dia juga udah lumayan smooth ya. Itu kelebihannya ya.
untuk kameranya sudah menggunakan gimbal ya, gimbalnya 2 aksis ya. Kelebihan ketiga dari mesinnya ya, dari mesin SGRC ini yang F11 4K Pro, dia sudah menggunakan mesin brushless. Apa sih mesin brushless? Nah, mesin brushless ini dia mesin yang sudah menggunakan dinamo ya, dinamo yang lebih bagus kualitasnya ya, sehingga pada saat terbang itu dia memiliki power yang lebih kuat dan dapat menahan angin ya, jadi nggak mudah terpental karena angin. Itu kelebihan yang ketiga. Nah, setelah itu kita bahas di remote-nya ya. Nah, di remote-nya, nah untuk remote SGRC dia sudah memiliki pegangan. Menurut saya pegangan ini menurut saya sih enak ya, jadi dipegangnya itu dia lebih enak lah, lebih handling gitu kalau dimainin. Terus dia untuk remote sendiri dia sudah memiliki ya, ini antena. Jadi di antenanya ini dia antena asli ya teman-teman, karena ada kabel di dalamnya sehingga kamera ini berguna harusnya ya. Terus nah di sini juga dia memiliki ini ya, apa namanya, bukan filter udara, ini tuh namanya exhaust ya. Jadi dimana remote ini dioperasikan panas, hanya ada pembuangan buat udaranya ya. Setelah itu remote-nya ini dia memiliki ini ya, ini apa namanya, scroll. Ini scroll buat naik turun gimbal, naik turun kamera ya, atas dan bawah, jadi bisa melalui remote. Dan kedua ini buat ngezoom, gambarnya kalau jauh ya. Nah, itu kelebihan dari remote-nya SGRC. Dan dia sudah memiliki ini holder handphone ya, jadi handphonenya itu nanti bisa ditaruh sini. Nah, ini juga lumayan panjang ya. Ya, jadi bisa handphone yang kurang lebih 5 sampai 6 inci ini masih bisa. Oke, ini remote-nya ya. Dan di remote-nya itu dia ada tombol. Oh, ini gambar buat tombol ini mode, buat pergantian mode. Ini untuk engine stop atau mematikan mesin langsung ya. Terus ini tombol power ya, tombol power, dan ini ada indikator baterai ya. Ini juga ada tombol return to home atau memanggil drone-nya supaya balik lagi ya ke penerbangnya. Nah, itu aja sih di remote-nya ya. Setelah itu ya udah, ini ada 2 tuas buat mengoperasikan ya. Nah, itu tadi kelebihan yang keempat. Kelebihan kelima, nah pada baterainya. Nah, ini kita buka teman-teman. Baterainya ini dia udah memiliki kapasitas yang lumayan besar teman-teman. Ini 2500 mAh ya. 2500 mAh itu menurut saya untuk drone ini bisa dikategorikan masih toys ya sebenarnya ya, mainan. Ini udah lumayan cukup sih. Jadi baterainya ini 2500 mAh itu bisa terbang sekitar 20, diklaimnya 25 sampai 28 menit. Cuman pengalaman saya terbang sih, saya sih nerbangnya rata-rata kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Itu udah lumayan cukup buat kalian ngambil footage ya teman-teman, ngambil video ini itu, jadi lumayan bagus lah untuk baterainya. Itu kelebihan ya. Itu kelebihan kelima. Nah, kelebihan keenam dari drone ini apa teman-teman? Kelebihan keenamnya itu drone ini sudah memiliki GPS. Nah, maksudnya GPS kayak apa sih? Nah, GPS itu jadi dimana drone ini di dalamnya ini sudah ditanamkan chip GPS dan terkoneksi dengan remote-nya teman-teman. Jadi fungsi dari GPS itu apa sih pada drone? Nah, fungsi GPS itu teman-teman, ketika drone teman-teman diterbangkan ya, dia itu sudah bisa membaca home point atau sudah bisa membaca lokasi di mana penerbangnya. Tapi teman-teman harus ingat, harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi itu apa sih? Nanti saya sisipkan di videonya ya. Jadi GPS itu fungsinya pertama, nah pada saat drone terbang ya teman-teman, drone terbang ketika sudah GPS-nya ngelok ya, ngelok di drone ini. Nah, drone ini ketika tiup angin dia akan stabil, dia akan balik lagi di titik awalnya. Pada saat seperti ini dia akan, kita keterbawa angin sini dia akan balik lagi. Dia intinya sih lebih menahan posisi ya.
agar tetap standby. Nah, itu fungsi dari GPS. Kelebihan keenamnya itu ya, dia sudah memiliki GPS. Ya, ini sih saya sudah memiliki drone ini selama 1 tahun ya teman-teman ya. 1 tahun. Dan kelebihannya yang ketujuh sih menurut saya kelebihan terakhir dari drone ini ya. Oh ya, kelebihan ketujuh dia juga ini untuk kameranya ya. Jadi untuk kameranya ini dia memiliki video dan foto sebesar 4K resolusinya teman-teman. Jadi resolusinya benar-benar sudah 4K ya. Karena kan biasanya ada tuh tercantum 4K tapi kualitas gambarnya ternyata bukan 4K. Kenapa saya bisa tahu? Karena kan ketika kita masukin memory cardnya, dia ini pada saat kita pindahkan ke handphone itu bisa terbaca di handphone. Kita bisa lihat info rincian dari kualitas gambar atau videonya teman-teman. Nah, jadi itu kelebihan ketujuhnya, ini dia sudah memiliki kamera 4K ya. Nanti saya kasih lihat ini ya, video hasilnya ya. Oke. Nah, itu kelebihan ketujuh menurut saya sih sejauh ini masih dia memiliki 7 kelebihan aja ya. Nah, itu versi saya teman-teman. Mungkin teman-teman ada memiliki pengalaman menerbangkan drone ini atau memiliki drone ini, dan menurut teman-teman sebenarnya drone ini memiliki kelebihan yang lebih lagi daripada yang saya jelaskan, yaitu mungkin saya belum tahu atau menurut saya mungkin itu yang simple ya. Nah, jadi itu kelebihan bagusnya dari drone ini ya. Oh ya, sebenarnya ada kelebihan ke-8 juga drone ini dengan kualitas yang menurut saya lumayan bagus ya. Nah, kelebihannya itu harganya ya teman-teman. Harganya ini dia masih sangat worth it teman-teman. Untuk drone seperti ini menurut saya sih dengan harga 3 juta ya, bisa dibilang under 3 juta, tapi dia sudah memiliki kualitas terbang yang baik, kualitas kamera yang baik. Nah, jadi untuk harga di bawah 3 juta sih lumayan bagus ya teman-teman ya, untuk drone toy seperti ini ya. Nah, itu untuk 8 kelebihan STRC ya. Dan kekurangannya, saya akan sebutkan kekurangannya. Kekurangan yang pertama. Kekurangan pertama drone ini pada remote ya menurut saya. Pertama, remote drone ini gampang panas teman-teman ya. Mau kalian terbangin pada siang hari atau pagi hari, saya sih merasakan sepengalaman saya ini remote lumayan cukup cepat panas ya di bagian bawah sini. Karena kenapa dia panas? Ya karena di dalam handphone ini dia memiliki chip mungkin ya, jadi GPS. Dia membaca sinyal dan dia juga kan terkoneksi sama handphone ya, buat kita ngeliat gambar dari kamera drone ini secara live. Itu sebutannya FPV ya teman-teman. Nah, jadi drone ini mungkin karena membaca sinyal sehingga dia bekerja keras, harus terkoneksi dengan handphone dan terkoneksi dengan drone-nya sehingga mudah panas teman-teman. Ini sih udah ada lubangnya sebenarnya buat membuang suhunya, panasnya ya, buat membuang mungkin. Cuman menurut saya sih masih panas sejauh saya pakai ya. Itu kekurangan pertama ya teman-teman. Nah, kekurangan kedua pada drone ini ya, sepengalaman saya menerbangkan, ketika kita baru-baru menerbangkan atau belum bisa menyesuaikan ritmenya pada saat kita mengambil video ya teman-teman. Jadi pada stick ini kita benar-benar harus bisa menguasai agar footage-nya itu bisa enak dilihat teman-teman, bisa lancar. Jadi kalau kita membuat sinematik itu video yang bagus, ini masih memiliki kekurangan, sulit untuk menyesuaikan teman-teman. Jadi padahal kita sudah pelan-pelan gitu ya, pada saat kita menerbangkannya, mau mengambil video yang bagus, dia kadang kita belokin ke kiri, dia tuh masih kayak gambarnya tuh jadi nggak smooth gitu ya teman-teman. Jadi kayak dikagetin gitu. Jadi menurut saya kalau saya dari hasilnya sih kurang mengenakan mata gitu. Cuman so far masih bagus lah menurut saya, karena sebenarnya masih bisa disetting ya. Settingnya itu bukan disetting melalui aplikasi atau fiturnya teman-teman, cuman bagaimana seseorang penerbangnya bisa menyesuaikan gitu ya, dengan halus itu bisa menjadi lebih smooth ya. Dan itu pun juga sama untuk maju mundurnya ya. Jadi intinya pada stick ini sulit untuk menyesuaikan agar gambarnya lebih smooth ya. Tapi menurut saya untuk drone di harga segini lumayan worth it lah untuk pengambilan videonya ya.
kekurangan kedua ya teman-teman. Setelah itu kekurangan ketiga pada drone-nya ya, menurut saya pengalaman saya menggunakan drone ini pada saat sebenarnya nggak pada saat terbang aja ya, saya nyalain pun pada saat dia mencari GPS gitu ya, mencari sinyal. Drone ini juga cukup mudah panas teman-teman. Kenapa? Karena di drone ini dia belum memiliki kipas ya. Ada beberapa drone yang sudah memiliki kipas sehingga mesin di dalamnya itu tidak mudah panas teman-teman. Nah, ini sepengalaman saya memakai drone SGRC ini, dia tidak terbang atau tidak terbang pun tetap di bagian sini panas ya, karena sama seperti remote-nya dia mencari jaringan ya teman-teman ya. Karena di sini nah ini pembuangannya sih sebenarnya udah ada di belakang sama di bagian bawah ini ya, ada beberapa lubang ya. Cuman menurut saya masih kurang sih. Sebenarnya sih masih bisa kalian ini ya, kalian retelin kali bahasanya, atau kalian bikin ide atau bongkar. Sebenarnya saya banyak sih ngeliat di YouTube ya, jadi di lubang ini di bagian-bagian tertentunya sehingga lebih banyak untuk penyalur suhu panasnya agar keluar ya teman-teman. Nah itu kekurangan yang keberapa tadi tuh ya, ketiga bener ya. Oke, ketiga ya. Nah setelah itu kekurangan keempat pada drone ini ya. Sebenarnya ini bisa menjadi kekurangan dan kelebihan drone ini ya. Cuman kalau kita compare dengan drone yang lainnya, ada beberapa drone yang harganya jauh beda, cuman sudah memiliki, nah ini yang kekurangan saya bilang. Nah, gimbalnya ini dia masih memiliki 2 aksis teman-teman. Ya, jadi belum 3 aksis. Jadi dia cuma memiliki stabilizer seperti gini ya, miring kanan kiri, naik turun gini ya, atau atas bawah. Nah, dia baru memiliki 2 aksis aja teman-teman. Jadi lebih enak sebenarnya yang pakai 3 aksis gimbal ya, karena ini beberapa kali ketika kita naik turun, saya masih melihat dari hasil videonya ada beberapa jelo, namun memang tidak parah sih ya. Jelo tuh seperti kayak goyangan ya di paling pojok kiri atau pojok kanan video. Itu yang saya analisa dari videonya ya. Itu kekurangan yang keempat. Kekurangan kelima, apa ya kekurangan kelimanya? Karena menurut saya drone ini sih lebih banyak bagusnya teman-teman ya. Kekurangan kelima apa ya? Kekurangan kelima ya tadi yang pengambilan videonya. Lalu oh ya, untuk drone ini kan diklaimnya bisa jarak 3 km ya. Menurut saya sih untuk jarak diklaim sejarak 3 km, saya sih belum pernah menerbangkan sejauh itu ya teman-teman. Karena saya menggunakan drone ini hanya saya pakai cuma buat sekedar mengambil video aja sih. Jadi yang cuma jarak paling 200 meter, paling jauh atau 300 meter teman-teman. Cuma saya pernah mau nyoba menerbangkan sekitar jarak 400 meter. Nah itu di bagian FPV-nya ya, atau di layar handphone kita yang secara real gambar dari kamera drone-nya itu 400 meter dia sudah patah-patah. Saya nerbangin sih di kota ya, saya belum pernah nyoba nerbangin di desa untuk mengetes jarak ya teman-teman. Nah itu untuk kekurangannya yang kelima ya teman-teman. Menurut saya sih itu aja kekurangan dari drone ini. Cuman menurut saya untuk harga yang dimiliki drone SGRC ini ya, dan dengan hasil yang kita dapatkan dari menggunakan drone ini selama saya setahun pakai drone ini sih, menurut saya ini sangat worth it teman-teman, karena bisa sangat membantu ketika teman-teman lagi traveling, mau wisata, jalan-jalan gitu ya, dan membutuhkan kayak footage atau video gitu ya, yang rekaman dari jauh atau dari ketinggian supaya bisa melihat pemandangan yang lebih baik ya. Drone ini sangat membantu menurut saya teman-teman ya. Ada beberapa video saya juga menggunakan atau hasil dari kamera drone ini teman-teman ya, nanti saya cantumkan ya. Nah jadi menurut saya itu beberapa kelebihan teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan dari drone SGRC F11 4K Pro ya. Nah ini teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki drone
dan ingin membeli drone, nah menurut saya ini sangat recommended ya teman-teman, karena dari harganya juga dia lumayan worth it ya, atau harganya dibilang untuk kelas drone seperti ini tidak terlalu mahal teman-teman ya. Jadi itu beberapa rekomendasi ya, sangat rekomendasi si drone ini menurut saya buat teman-teman yang mungkin baru mau membeli drone atau mau merasakan main drone ya. Jadi itu aja teman-teman, beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan versi saya ya, pengalaman saya menggunakan drone SDRC ini ya. Jadi cukup sekian teman-teman untuk video kekurangan dan kelebihan drone SDRC ini teman-teman ya. Mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan saya dalam membahas ini ya, mohon dibantu di komentar teman-teman ya, agar mungkin itu dapat ilmu buat saya juga ya. Mungkin ada kelebihan yang menurut saya belum saya ketahui dan makanya nggak saya sebutkan. Mungkin teman-teman sudah memiliki drone ini lebih lama dan pengalaman, bisa dibantu di kolom komentar teman-teman, dijelasin ya teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian teman-teman untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari drone SDRC ini teman-teman ya. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaklumkan dan tolong dibantu ya teman-teman ya. Jangan lupa di like terus video-video dari Rimat Uhuy dan di subscribe teman-teman, dan bisa dibantu share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman bisa membantu teman-teman lainnya ketika mau beli drone SDRC ini, atau mungkin bisa merekomendasikan teman-teman ya. Jadi cukup sekian dari saya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe dan ditonton terus video kita ya teman-teman. Tetap bersama Rimat Uhuy, mantap.